Kali ini channel Eva Privat akan membahas salah satu materi fisika dasar, ya, bisa juga sebenarnya di tingkat SMA, yaitu terkait dengan momentum dan impuls, ya. Tapi kita akan fokus pada penjelasan terkait konsep dan beberapa contoh soal sederhana. Jadi untuk yang pertama, kalau kita mendefinisikan momentum itu sendiri secara fisis, momentum itu adalah suatu besaran dalam fisika yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan gerak itu adalah apakah kecepatannya, apakah dia diperlambat atau dipercepat. Nah, itu yang dimaksud dengan momentum, ya. Jadi di dalamnya ada beberapa variabel seperti kecepatan. Nah, definisinya momentum itu secara matematis. Jadi tadi ada pengertian secara fisis, kemudian pengertian secara matematis. Secara matematis dituliskan bahwa momentum yang biasa disimbolkan dengan huruf P itu sama dengan P ini itu kalau saya kasih ini adalah momentum, ya. Momentum. Kenapa ada tanda panah di atasnya? Karena dia ini adalah simbol bahwa dia adalah besaran vektor. Ya. Ini juga kecepatan juga adalah besaran vektor. Nah, definisinya seperti itu. Karena dia adalah massa dikali dengan kecepatan, maka satuannya tentu saja adalah kilogram meter per second. Kemudian m sendiri itu adalah massa, tentu saja dalam kilogram, dan v itu vektor adalah kecepatan, ya, kecepatan. Jadi harus diingat, ya, bahwa ketika kita mengerjakan soal terkait dengan momentum, kita harus fix dengan besaran-besarannya atau satuan-satuannya juga, gitu ya. Satuan untuk m itu adalah massa, satuan untuk kecepatan adalah meter per second. Kecuali dalam soal itu diminta lain, gitu ya. Misalkan soalnya pilihan ganda kemudian diminta dalam gram meter per second, ya tidak ada persoalan, gitu ya. Namun jika untuk keadaan normalnya, maka kita harus menggunakan kilogram untuk massa dan meter per second untuk kecepatan, ya. Jadi ini secara matematis definisi untuk momentum, ya, dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi untuk momentum yang bisa saja besar atau bisa saja kecil. Untuk gambar yang pertama ada seekor gajah, ya, yang kita tahu ukurannya besar, ya. Ini kan kalau ukuran besar sebenarnya lebih kepada massa besar sebenarnya, ya. Ini massanya besar, ya. Ini massanya besar. Tapi karena kecepatannya rendah, maka momentumnya jadi kecil, ya, karena bergeraknya atau kecepatannya rendah. Dibandingkan dengan ini adalah peluru, ini sebenarnya, ya, ini peluru, ya. Ini peluru karena mungkin ukurannya kecil tapi kecepatannya sangat tinggi, ya, dibandingkan dengan gajah, ya, kecepatannya sangat tinggi sehingga dia memiliki momentum yang sangat besar. Sehingga tadi definisi momentum, ukuran kesukaran mengubah gerak itu sangat sulit untuk kita bisa menghentikan atau merubah gerak sebuah peluru, ya, seperti itu. Jadi itu ilustrasinya, ya, bahwa boleh saja massanya besar, tapi kalau dia bergerak dengan dengan lambat, maka momentumnya kecil. Boleh saja ukurannya kecil, tapi kalau dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka momentumnya besar, ya. Jadi itu bagaimana kita menjelaskan bagaimana momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh soal, ya. Untuk contoh soal yang pertama, berapa besar momentum burung, ya. Langsung saja kita ketahui, tulis apa yang diketahui, ya. Momentum burung, ya, kita ketahui massanya sama dengan 22 gram, ya. Kalau 22 gram ini kan 22 kali 10 pangkat minus 3 kilogram, ya. Kemudian dengan laju 8 meter per second, V-nya sama dengan 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah momentum, ya. Berarti sederhana saja, ya. Untuk solusinya kita pasang saja persamaannya, gitu, ya. V sama dengan M kali V, gitu. M-nya berapa? 22 dikali dengan 10 pangkat minus 3 dikali dengan 8, gitu. Tinggal kita kali saja, ya. 22
dikali 8, tidak apa-apa manual ya. 6 1 8 kali 2 17 plus 176 ya. 176 ini jangan lupa 10 pangkat minus 3 kilogram meter per second ya. Itu salah satu contoh soal yang kita langsung kali saja gitu. Ini juga ada beberapa contoh berikutnya. Gerbong kereta api masanya 12.500 kg berjalan sendiri di atas rel yang tidak mempunyai gesekan dengan laju konstan 18 meter per second. Nah, ini langsung kita ketahui juga ya. Ini persis soalnya ya, cuman angkanya lebih besar gitu ya. Masanya 12.500 kg. Biasanya kalau angka-angka besar seperti ini untuk memudahkan kita pakai notasinya seperti ini. 1,25 ya. Ini berapa kali? 1 2 3 4. Berarti kali 10 pangkat 4 kg. Ya, kemudian bergerak dengan laju konstan, V-nya sama dengan 18 meter per second ya. Sehingga ditanyakan momentumnya ya. Ini vektor ya, M kali V. Sehingga ini kita bisa tinggal tulis 1,25 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 18. Nah, ini bisa gunakan kalkulator langsung, saya coba pakai kalkulator supaya. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator ini kita peroleh 20, pulpen dulu. Ini sama dengan 22,5 ya. Ini masih ada 10 pangkat 4-nya kilogram meter per second. Sehingga kalau kita mau pakai notasi satu ini saja 2,25 karena ini bergeser satu komanya ke kiri, maka ini jadi 10 pangkat 5 kilogram meter per second ya. Seperti itu. Mungkin seperti masih ada satu contoh soal lagi. Jika suatu peluru memiliki massa 21 gram ditembakkan dan memiliki laju konstan 210 meter per second, berapakah momentumnya ya? Jadi ini persis sama dengan yang tadi, kita hanya tinggal mengkalikan saja ya, tidak apa-apa saya tulis dari awal. Massanya sama dengan 21 gram. Ini kalau kita tulis berarti 2,1 kali 10 pangkat minus 2 ya, kilogram ya. Kemudian memiliki laju V 210 meter per second ya. Ditanyakan P-nya. P sama dengan M kali V, berarti sama dengan 2,1 ya kali 10 pangkat minus 2. Ini boleh sebenarnya ditulis juga 2,1 ini. 2,1 kali 10 pangkat positif 2 dia. Ya. Berarti ini 2,1 kali 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat minus 2 ketemu 10 pangkat 2 untuk aturan eksponen ini bisa mati ya. Nah, ya. Sehingga yang tinggal hanya 2,1 dikali dengan 2,1 ya. Ini sederhana saja, Anda perlu pakai kalkulator ini ya, dihitung manual saja ini. 2,1 ya. Ini 21, ini 42. Berarti 441 ya. Ya, tapi ada 2 belangka koma, berarti 4,41 kilogram meter per second ya. Jadi itu ada 3 contoh soal untuk menghitung berapa besarnya momentum dari suatu kejadian tertentu gitu ya, berdasarkan definisinya secara matematis. P sama dengan M dikali dengan V ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hubungan antara momentum dan hukum Newton. Lebih tepatnya adalah hukum kedua Newton gitu ya. Waktu kita belajar hukum kedua Newton ya, dituliskan bahwa gaya ya, hukum kedua Newton itu meskipun kita mengenalnya F sama dengan M dikali dengan A ya, tapi bunyi hukum kedua Newton sebenarnya adalah gaya itu, jadi ini gaya itu adalah laju perubahan momentum ya. Secara matematis laju perubahan momentum ini itu dituliskan seperti ini ya. Laju perubahan momentum, perubahan itu delta P, laju berarti per delta T.
Sehingga kita tulisnya bahwa ini saya tulis ulang saja, sigma F itu sama dengan delta P per delta T, ya. Sehingga kalau delta itu kan perubahan, berarti ini boleh saya tuliskan seperti ini, ya. Perubahan itu artinya ini momentum akhir, atau saya tulis begini, ini sama dengan P akhir dikurangi dengan P awal, ya, dibagi dengan delta T. Kalau P akhir berarti massa dikali dengan V akhir, ya, dikurangi dengan P awal, massa dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T, ya. Ini sama dengan, karena ini massanya sama, maka M boleh dikeluarkan, yang tinggal adalah V kurang V0 per delta T, ya. Dari situ kita peroleh ini, ya. Dari situ kita peroleh ini. Kemudian ini boleh saya lanjutkan. Ini adalah M dikali dengan V dikurang V0. Ini adalah delta V per delta T. Delta V per delta T ini tidak lain adalah definisi dari percepatan, ya. Sehingga ini boleh saya tulis M kali A, dengan A itu adalah percepatan, ya. Sehingga kita sampai di persamaan yang ini, persamaan hukum kedua Newton, ya. Sigma F sama dengan M kali delta V per delta T sama dengan M kali A, atau laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya, ya. Itu adalah hubungan antara momentum dan hukum kedua Newton. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa hukum kedua Newton itu sama dengan bunyinya, ya. Ya, itu bunyinya adalah bahwa jumlah gaya itu sama dengan laju perubahan momentum pada sebuah benda, ya, seperti itu. Nah, mungkin ini ada satu contoh soal, ya. Air yang keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per second dan laju 20 meter per second. Ini langsung ketahuan, ya, bahwa besaran yang ini, ya, itu adalah massa. Besaran yang ini itu adalah kecepatan, ya. Ini adalah kecepatan, ya. Itu ilustrasinya ada di sebelah, ya, dan diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya, ya. Berapa gaya yang diberikan air pada mobil, ya, berapa gaya yang diberikan air pada mobil. Jadi ditanyakan ini sigma F tadi, gitu. Tapi ada informasi di sini yang tersirat, ya, ada besaran lain yang tersirat di sini. Dikatakan yang menghentikan gerak majunya, ya. Jadi air itu berhenti ketika menumbuk mobil, ya, ketika mengenai mobil. Sehingga yang diketahui dari soal ini adalah massanya itu sama dengan 1,5 kg. Kecepatan awalnya V0-nya itu sama dengan 20 meter per second. Dan kecepatan akhirnya ada, ya, meskipun tidak dituliskan di soal, tapi dikatakan bahwa menghentikan geraknya, berarti kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second atau berhenti, seperti itu, ya. Pertanyaannya berapa F? Berapakah F? Ya. Nah, ini solusinya, ya. Saya tuliskan ulang tadi apa yang kita ketahui, ya, dari soalnya. Yang diketahui itu adalah massa air, ya, itu 1,5 kg. Kemudian kecepatan awalnya itu adalah 20 meter per second. Kecepatan akhirnya itu adalah 0 meter per second. Ditanyakan F, ya. Saya tidak menggunakan delta sigma F karena gaya ini hanya satu-satunya yang bekerja, ya, dalam sistem ini, ya, Newton, gitu, ya. Sehingga solusinya ini tadi yang ditanyakan. Sehingga solusinya, ya, kita menggunakan hukum
ini tadi ya, bahwa F itu adalah laju perubahan momentum delta P per delta T ya. Tapi karena tadi ini sudah per second ya, ini kan artinya ini kan adalah M per T ya, M per T, sehingga ini boleh saya tulis seperti ini. Ini adalah M, ini kan adalah M kali V dikurang M kali V0 per T ya, sehingga ini boleh saya tulis M per T V kurang V0. M per T nya tadi apa? Itu 1,5. Kenapa saya menyebut ini adalah M per T? Karena ini adalah kilogram per second ya, kilogram per second. Di soal disebutkan ini kilogram per second. Nah, ini kilogram massa, second itu waktu, berarti pasti M per T ya, dikali dengan ini 0 dikurangi dengan 20 ya, ini sama dengan 1,5 kali minus 20 atau sama dengan minus 30 Newton. Jadi besarnya gaya yang menghentikan air itu adalah minus 30 Newton. Nah, ini ada menarik di sini, ada tanda minus ya. Minus artinya ya, atau minus artinya bahwa arah gaya ini berlawanan dengan arah kecepatan awal air ya. Jadi kalau tadi airnya saya ilustrasikan di sini, airnya tadi dari selang itu keluarnya arahnya seperti ini ke sana ya, V-nya sama dengan 20 meter per second, maka di mobil itu arahnya ke sini, gayanya F-nya ya 30 Newton, seperti itu ya, penjelasan sederhananya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bicara terkait dengan hukum kekekalan momentum saat terjadi tumbukan ya. Jadi apa kaitannya tumbukan dengan momentum ini? Karena ketika sebuah benda itu saling bertumbukan, maka momentumnya berubah ya, atau arah geraknya berubah, seperti itu.